Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Catatan Iman. Masih bersama dengan Yes. gua dan juga rekan gua Dennis Johan. Dan kita sekarang sudah Haleluya. tiba di episode yang ke-23. Hai Den, Hey. Hai Tar. kabar baik? Baik-baik. Lu gimana Tar? Baik-baik juga. Puji Alhamdulillah. Tuhan. Oke, hari ini gue mau ngebahas mengenai sesuatu yang yang mungkin lebih anak muda kali ya, karena kan sebenarnya kan audiens yang nonton kita atau yang denger kita kan sebenarnya audiensnya anak muda dan dewasa muda lah ya. Jadi mungkin Iya. 20-an awal sampai 30-an akhir lah ya. Oke. Jadi hari ini mungkin kita spesifik membahas mengenai audiens kita, tapi mengenai apa? Mhm. Mengenai Mhm. adalah gue mau bahas mengenai sebuah penelitian daripada Mhm. sebuah website gitu ya. Dia meneliti bahwa apa sih alasan-alasan utama yang ngebuat Mhm. para anak muda ini atau para dewasa muda ini meninggalkan gereja gitu. Yang gitu. Jadi dia membuat Interesting. list kayak enam alasan Mhm. utama kenapa dewasa muda ini pada minggat, pada cabut ya pada gereja. Nah, Mhm. hari ini kita mau ngebahas satu persatu. Cuman Oke. hari ini kita mungkin ngebahasnya itu bukan dari sisi apa yang perlu diperbaiki dari gereja gitu ya. Karena kan percuma juga kan kita ngomongin, oh gereja harus gini, gereja harus gitu. Toh kan juga kita nggak bisa merubah hal itu kan. Maksudnya kan audiens kita kan juga bukan para pendeta kan. Dan Iya, kita iya. pun juga bukan punya gereja. Jadi kita nggak terlalu bisa mengubah hal itu ya. Jadi mungkin hal ini kita akan berbicara dalam perspektif orang-orang yang mengalami hal itu gitu. What should Oke, they oke. do gitu? What should they do kalau mereka Oke. mengalami apa yang bakal kita bahas pada Oh, hari ini, gitu ya? oke, oke. 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 Jadi artikel ini gue ambil dari namanya www.barna.com. Jadi judul Mhm. artikelnya nanti gue share di kolom deskripsi. Judulnya adalah Six Reasons Young Christian Leave Church. Nah, kita akan mulai bahas dari yang pertama. Pertama itu dibilang adalah church itu seems overprotective, ataupun juga gereja itu terlalu overprotective dibilang gitu. Nah, menurut riset Mhm. dia, sekitar 23% daripada dewasa muda ini merasa tuh bahwa gereja itu kayak suka mendemonize atau juga menganggap segala sesuatu yang di luar daripada gereja itu sebagai iblis gitu atau sebagai kekuatan gelap gitu ya. Jadi beberapa daripada mereka merasa bahwa kayak banyak gereja yang bilang bahwa kayak film-film, musik, video game itu tuh dari setan gitu ataupun juga kuasa jahat gitu ya, sehingga harus ditinggalkan gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa Mhm. wah di gereja terlalu kaku nih, semuanya nggak boleh, semuanya nggak Ortodoks. boleh. Mhm. Bahkan dulu pun mungkin pernah terjadi di Indonesia ya, kita pernah, kalau lu pernah dengar Iya, iya. kayak gereja ngebilang Pokemon itu setan, Oh, iya, Harry iya, iya. Potter itu Betul. setan, harus dibuang, dibakar Mhm. lah segala macam. Nah, Mhm. dan itu salah satu penyebabnya dibilang kenapa banyak yang Kristen tuh leave church gitu, karena terlalu kaku, banyak aturan. Dan menurut tuh Mhm. what should they do dan kalau mengalami hal-hal seperti ini gitu? Kalau menurut gue sih pertama ya, sebisa mungkin jangan dulu kita buru-buru untuk keluar gereja sih. Maksud gue tuh kecuali kalau memang kita udah punya gereja lain ya. Jadi jangan terburu-buru untuk sebisa mungkin kita be slow to anger, be very gracious kepada gereja kita sih. Karena gue percaya bahwa kita nggak sempurna kan, gereja kita juga sama gitu. Jadi maksudnya memang dan he do his best untuk bisa melindungi kita sebenarnya dari ya the wolf gitu, dari yang serangan di luar sebenarnya. Dan itu juga kita harus punya pemahaman bahwa ya mungkin dia kaku, mungkin dia itu, tapi at least dia berusaha untuk melindungi kita gitu. Dia nggak melakukan itu untuk gimana ya, untuk ngejahatin kita. Dia justru untuk melindungi kita. Mungkin caranya salah, tapi however, gue percaya bahwa kalau memang kita udah cukup bisa dewasa, maka kita bisa justru menjadi influence sih, bisa menjadi influence untuk men-challenge kepercayaan yang mungkin salah gitu. Contohnya kayak tadi lu bilang kan, Pokemon. Kok bisa begitu sih? Maksudnya kita mungkin bisa menggali dari mana apa yang membuat dia sampai ke konklusi bahwa Pokemon itu iblis gitu contohnya. Ya, tapi jangan kita buru-buru ngejudge. Tapi kalau memang kita udah usahakan segala macam, ternyata dia memaksakan, ya itu udah, kalau menurut gue udah nggak ada pilihan lain. Kalau memang dia udah nggak bisa. Dan sebelum kita pindah pun sebalik lagi sih, gue percaya bahwa it's better untuk kita punya, maksudnya untuk kita punya pintu lain gitu. Jangan kita keluar udah gitu. Karena dengan kita keluar udah, ini kita kayak berada di apa ya, kayak lone wolf jadinya, jadi lone sheep gitu. Dan setiap kita lone sheep itu jauh lebih mudah untuk kita diserang oleh
oleh serangan iblis sih gitu. Jadi dia tuh pinternya di situ. Jadi memang dia akan membuat kita benci ataupun ke distract akan sesuatu yang mungkin nggak terlalu penting, tapi kita kayak, aduh gue udah nggak tahan lagi nih sama ini gereja segala macam. Akhirnya kita keluar dan kita mutusin gue nggak usah gereja karena gue pikir gue udah kuat. Tapi end up justru di saat itulah kita diserang gitu sebenarnya. Nah itu yang kalau menurut gue ya. Kalau menurut lu gimana, Tor? Ya, gue juga setuju sih bahwa sebenarnya pertama kita perlu tahu mengapanya dulu ya. Maksudnya jangan alasan ya balik kepada itu gitu kan. Dan kalau memang hal itu misalkan nggak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, kita coba diskusikan kan. Tapi kalau menurut gue peraturan itu berupa paksaan, harus nih gitu. Kalau enggak, sesat. Nah itu menurut gue berarti mungkin memang kita udah nggak sevisi lagi dengan gereja itu gitu. Betul. Mungkin gereja itu memang untuk ditujukan ke orang-orang yang mungkin belum terlalu dewasa, yang harus disetirnya lumayan keras gitu. Mungkin kita merasa kita udah dewasa, kita udah tahu yang baik dan yang buruk buat kita. Ya mungkin ya kita coba aja menurut gue pindah di gereja yang lebih sesuai gitu ya. Tapi mungkin satu hal yang perlu gue note adalah jangan sampai kita melakukan generalisasi gitu ya. Karena biasanya orang yang begitu kan kepahitan either yang lu bilang dia keluar dari gereja ataupun malah dia udah keluar dari gereja dia malah ngomongin yang negatif gitu kan. Wah, semua gereja mah begini. Padahal nggak semua seperti itu gitu kan. Jadi maksud gue jangan sampai juga sakit hati dan juga generalisasi gitu. Dan akhirnya malah akhirnya niatnya kita menghindari hal-hal yang menurut kita negatif, malah kita jadi negatif beneran gitu kan jadinya. Oke. Masuk ke yang kedua nih Dan. Jadi reason kedua dibilang yang termasuk paling tinggi adalah karena mereka banyak yang Kristen ataupun juga Kristen muda ini merasa gereja itu terlalu dangkal gitu ya. Jadi 31% merasa bahwa church is boring. Jadi ngebosenin, ngebahasnya itu aja. Terus 24% bilangnya bahwa apa yang diajarkan di gereja itu nggak relevan sama kerjaannya dia ataupun juga sama hobinya dia. Jadi kayak mereka merasa bahwa ya ngapain gitu kita ke gereja yang nggak relate sama musim kehidupannya gue ataupun juga sama dunianya gue gitu. What do you think about it? Nah, pertama kan memang kalau gereja itu kan bukannya seminar motivasi ataupun seminar bisnis ya. Jadi kalau memang kalian mau butuh jawaban atas setiap masalah kalian nggak akan ketemu. Misalnya gue gimana cara bikin omset gue makin banyak gitu. Lu ke gereja lu nggak akan ketemu jawabannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini gue percaya sih bahwa gereja tuh nggak kita seakan-akan menempatkan gereja itu kayak lu harus bisa jawab semua pertanyaan gue ketika gue datang gitu. Tapi kita nggak pernah melakukan hal yang sama kepada diri kita ketika kita lagi ke suatu tempat kan. Kalau gue mau ke tempat kopi, yang gue expect adalah dia memberikan gue kopi yang enak gitu. Ketika gue ke tempat, gue nggak mungkin gue expect gue ke tempat kopi, lu harus punya bir yang enak nih, bir lu harus lengkap, wine-nya harus lengkap. Jadi kan nggak masuk akal kan, nggak make sense kan. Tapi seakan-akan kita kalau kita ke gereja, kayaknya semuanya harus sempurna. Orangnya harus sempurna, tempatnya harus sempurna, pendetanya harus sempurna, salah dikit. Ini yang menurut gue tuh jadinya udah bias banget gitu, udah nggak adil banget gitu. Pertama pendeta juga nggak tahu segalanya gitu, sama kayak kita juga nggak tahu segalanya dan gereja bukan tempat kita untuk mengetahui segalanya juga. Maksudnya kayak kata lu bilang bahwa ada hal-hal yang memang kita perlu pelajari dari buku lain, komentari yang lain ataupun kayak Alkitab sendiri pun kita kalau baca Alkitab doang kita nggak ngerti gitu. Kita harus baca dari buku-buku lain, ada historian, ada orang-orang yang udah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk expound verse by verse untuk kita tahu ini gimana sebenarnya kejadian aslinya. Dan kalau misalnya katanya dibilang nggak ada jawaban untuk setiap permasalahan, ya memang pertama ya kita harus tahu bahwa kita datang ke gereja bukannya sekedar untuk mencari jawaban, kita mencari Tuhan gitu. Dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan pada kita jawaban dengan cara dia bisa lead kita by His Spirit gitu loh, bukannya mendapatkan jawaban ABC sama seperti teori gitu. Dan kenyataan bahwa orang itu kabur dari gereja karena ABC tadi menunjukkan bahwa dia pasti belum lahir baru. Karena kalau orang udah lahir baru, ini sama seperti kalian udah jatuh cinta sama seorang wanita gitu. Ada titik di mana kalian bosan dengan cewek ini, tapi kalian selalu mau balik lagi gitu. Iya nggak sih? Maksudnya kan kayak let's be real gitu, kalian pacaran udah cukup lama, pasti ada saat di mana kalian bosan, kalian mau keluar, tapi kalian nggak akan pernah totally lost, nggak pernah meninggalkan. Itu yang membedakan justru gue percaya antara orang lahir baru atau enggak. Karena dia kan ada keinginan untuk dia mau lagi, dan gue juga bertahun-tahun kok gue bahkan 30 tahun bareng ya, maksudnya gue juga 30 tahun menjadi seorang Kristen, dan gue nggak pernah bosen tuh, maksudnya kalau dibilang, iya memang itu lagi gitu, itu lagi, dan bedanya adalah makanya
ketika kita dengerin firman Tuhan juga kita mau punya sikap hati yang lebih tepat ya. Maksudnya karena kan Tuhan Yesus juga bilang ada 4 tipe orang, ada yang sit falls to the wayside, wayground, kemudian ada yang aspal, ada yang semak duri. Nah, cara kita mendengarkan, kemudian juga apa ya? Bagaimana kita sikap hati kita ketika kita mendengarkan itu kan berpengaruh kepada apa yang kita dapatkan gitu. Jadi nggak cuman karena oh ini preachingnya jelek nih, belum tentu. Bisa jadi hati lu ya yang nggak siap, ataupun bisa jadi lu ngedenger dengan attitude yang buruk gitu, sehingga ya si iblis itu bisa dengan mudah snatch it away, dan kemudian lu pulang lu bilang bahwa gue gak dapet apa-apa gitu. Padahal bukan lu gak dapet apa-apa, most likely mungkin lu yang terlalu fokus dengan diri lu, dan kemudian akhirnya Yesus nggak bisa ngomong apapun ke diri lu, karena ketika kita datang ke gereja harusnya kita mempersiapkan hati kita untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Jadi itu juga udah salah sih kalau menurut gue. Jadi memang fokusnya harusnya fokuslah ke Tuhan, bukan fokus ke diri kita gitu. Kalau menurut gue sih gitu sih, Tor. Jadi kalau menurut lu gimana, Tor? Iya, kalau menurut gue juga mungkin ada yang beberapa gue tambahkan adalah pertama, kita perlu ngerti juga ya bahwa kalau pendeta sermon di gereja itu kan untuk jemaatnya yang general ya. Dia nggak bisa bicara spesifik mengenai buat kamu yang kerja gitu. Karena kan audiensnya banyak dari anak kecil mungkin ya, SD, SMP, SMA sampai yang udah kakek nenek, yang udah berkeluarga, yang lagi single, yang pengusaha, yang karyawan. Jadi bayangin seorang pendeta harus bicara mengenai sesuatu yang harus masuk ke semuanya. Dan efeknya adalah mungkin salah satunya adalah menjadi sesuatu yang lebih general. Tapi itu satu. Kedua menurut gue adalah sebenarnya kalau kita mau jujur sebenarnya ya pasti akan ada aja. So menurut gue sih berasa bahwa setiap kayak gue dengar pasti ada hal-hal yang harus gue perbaiki dalam diri gue gitu. Karena firman Tuhan itu sempurna dan gue tidak sempurna. Jadi pasti harusnya saat diperhadapkan pasti ada hal-hal yang gue perlu harus perbaiki. Cuma masalahnya ada orang-orang yang merasa bahwa kalau gue dengar khotbah ini harus solving the problem. Dan seringkali Tuhan itu mau solving the character dulu gitu. Tuhan mau kita solving karakter kita dulu, baru problemnya selesai gitu. Karena kalau problemnya selesai, terus kalau karakter kita nggak berubah, that problem will come again gitu. Bahkan datang lagi dan nggak akan pernah kelar. Jadi menurut gue itu yang kita perlu sama-sama tahu bahwa Tuhan tuh lebih peduli karakter kita daripada masalah kita sebenarnya. Jadi jangan sampai kita cuma berfokus, gue mau masalah gue kelar. Itu yang kedua sih. Nah, ketiga adalah menurut gue komunitas gitu. Ini pentingnya namanya komsel kalau dalam Kristen ya. Karena nggak mungkin pendeta kita tuh dengerin semua masalah kita. Ataupun dengerin semua masalah jemaatnya gitu. Nah, biasa kalau hal-hal yang spesifik itu dibicarakan di komsel, di mana emang komunitas kecil, 10 orang, 12 orang, di mana setiap orang bisa sharing masalah-masalah pribadinya. Dan disitulah sebenarnya bagian daripada masalah kita didengarkan dan coba untuk diberikan jawaban, bukan di dalam ibadah gereja. Jadi menurut gua kalau kalian belum join komsel, ya join komsel gitu. Karena disitulah kalian bisa berbagi kehidupan secara lebih intimate lah ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Poin ketiga ini sempat beberapa kali kita bahas nih, Den. Jadi banyak para yang Kristen merasa bahwa gereja itu tuh antagonistik katanya sama ilmu pengetahuan. Jadi kayak berlawanan. Jadi 35% daripada yang Kristen atau Kristen muda merasa bahwa orang gereja itu terlalu confident atau terlalu percaya diri bahwa mereka tahu semua jawabannya gitu ya. Bahwa segala sesuatu itu ada di Alkitab. Jadi Alkitab itu sumber jawaban. Jadi kayak kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab pasti yang itu yang salah. Alkitab pasti benar dan segala macam. Jadi kayak merasa itu kayak dipertentangkan lah gitu ya. Bahkan ada 25% orang Kristen muda merasa bahwa kekristenan itu anti science gitu. Jadi berlawanan sama ilmu pengetahuan. Jadi either lu percaya Kristen atau lu percaya ilmu pengetahuan. Nah, gimana itu deh? Oke, kalau ini sih udah sering banget kita bahas kayaknya tuh dari awal juga lu. Dan ini udah bagian lu banget sih untuk masalah science. Jadi kayaknya kalau mendingan kalian dengerin itu deh. Maksudnya podcast kita yang awal-awal, maksudnya itu udah lengkap banget bahwa kalau kalian berpikir bahwa science dan Bible itu berlawanan, maka ya kalian yang nggak tahu apa-apa gitu. Let's be real gitu. Maksudnya gue ngomongin this with love karena gue juga pernah berada di posisi kalian gitu. Gue bilang nggak berlawanan segala macam. Ujungnya ternyata enggak. Setelah kita cari tahu, enggak, ternyata sama. Bahkan yang terakhir yang gue bilang kan gue udah cari tahu tentang law of attractions, quantum physics, kemudian anatomy of water yang gue bilang the words punya power segala macam. Itu gue juga cari tahu sainsnya loh. Maksudnya untuk orang yang pakai kaldu, tes pakai air, untuk orang perkataan kita itu bisa punya power, kemudian juga
law of attraction, ada quantum physics juga, itu adalah penjelasan daripada iman gimana caranya iman bisa menarik sesuatu dari dunia rohani bisa termanifestasi dalam dunia nyata gitu ya, baik dalam bentuk law of attraction maupun law of vibration. Kemudian ada alpha, alpha, beta, theta, delta. Ini ada astral projection segala macam, itu semuanya untuk manifestasi. Basically itu adalah orang-orang yang mau mengambil apa yang ada di Alkitab, membuat sainsnya tapi menghilangkan Tuhannya. Jadi iya kan, basically sains itu kan. Maksudnya ini yang membuat berbeda sebenarnya. Jadi kalau kalian mau bilang apa bedanya? Bedanya adalah sebenarnya kalau sains itu mau menghilangkan Tuhannya, unsur ada will di sana, ada pribadi di sana gitu, ada pribadi yang sayang sama kita, ada pribadi yang hey ini nggak bisa dimanipulasi. Sementara kalau manusia kan maunya sebebas-bebasnya, kalau gue mau jadi homoseksual, gue mau jadi lesbi, gue punya 100 istri, gue punya apa. Jadi kan maunya sesuka-suka kita, sehingga dihilangkanlah Tuhannya. Jadilah kita yang jadi Tuhannya. Itulah yang sebenarnya yang terakhir gue pelajari tentang New Age atau New Age dan quantum physics. Cuman ya balik lagi, kalau misalnya kalian mau tahu lebih dalam ya silahkanlah. Semuanya kok dari awal juga light be itu Big Bang gitu. Maksudnya kayak itu bisa dijelasin semuanya, dan mungkin lu lebih jelas lah Thor, kalau masalah tentang sejarah penciptaan dari sains, lu yang lebih paham sih Thor. Jadi gue akan berikan kepada lu tentang sains ini. Ya sebenarnya kalau ngomong panjang lah ya. Cuman intinya adalah kita percaya bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya, termasuk ilmu pengetahuan. Jadi agak lucu kalau yang diciptakan berlawanan sama penciptanya. Jadi harusnya adalah yang menciptakan itu sejalan lah ya, ataupun juga malah melalui ilmu pengetahuan kita bisa tahu Tuhan gitu kan. Tahu Tuhan, betul. Karena Tuhan bilang bahwa melalui kemuliaannya itu ada dalam setiap ciptaannya, termasuk ilmu pengetahuan. Nah itu betul. Pertama. Terus kedua, menurut gue nggak ada yang berlawanan sih. Hanya menurut gue agama dan sains itu menjelaskan kedua hal yang berbeda. Contohnya adalah misalnya gini, kuasi analogi misalkan, kenapa air matang di dalam sebuah teko, gitu ya. Mungkin ada satu orang yang menjawab bahwa, oh iya karena api yang muncul daripada kompor, dia menemui wadah bagian bawah daripada teko, lalu menghantarkan panas pada air, lalu air akan berubah molekulnya dari air menjadi gas, akan membuat air di teko itu menjadi matang. Lalu ada orang kedua menjawab, karena gue mau bikin teh. Nah, yang salah yang benar mana? Gak ada yang salah, gak ada yang benar kan? Bahwa dua-duanya benar gitu loh. Hanya satu menjelaskan secara ilmiah, yang satu menjelaskan secara tujuan. Jadi tujuannya mau bikin teh, yang satu menjelaskan secara ilmiah. Nah ini gue sama dengan agama dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana dunia ini bekerja, Tuhan menjelaskan bahwa tujuan bumi ini apa. Gitu. Jadi kayak gak ada berlawanan sebenarnya. Hanya ada dua penjelasan yang berbeda aja menurut gue. Dan untuk fungsi yang berbeda-beda gitu. Jadi ya menurut gue semoga bisa memberikan gambaran ya. Gitu. Oke, poin keempat nih Dan. Alasan keempat adalah banyak daripada Kristen muda merasakan bahwa dalam konteks seksualitas ya, karena kan kita tahu ya namanya dewasa muda kan salah satu godaan terbesar adalah seksual ya. Nah mereka merasa tuh pandangan gereja mengenai hal ini tuh terlalu kaku gitu ya, terlalu kaku dan terlalu judgmental. Jadi bahkan ada 40% dari antaranya Kristen muda merasa bahwa pengajaran gereja akan seksualitas itu sudah out of date atau udah nggak relevan lagi lah gitu. Itu zaman dulu, zaman sekarang mah udah nggak kayak gitu. Dan lu tuh gimana tuh deh? Karena gini sih mas, gue tuh kayak ini tuh kayak halnya kayak sebelum lu mencoba tangan lu ke kompor, lu nggak akan tahu itu sakit gitu. Kompornya nyala. Kadang kita pikir kan ya nggak apa-apa lah, gue bisa segala macam. Begitu pula dengan seks segala macam. Sama seperti pacarnya gitu, kayak pertama kali gue kan punya pacar segala macam. Begitu putus baru tahu rasanya kan. Ngerti gak sih maksudnya begitu. Nah sebenarnya gereja juga berusaha memprevent hal ini sebenarnya, memprevent rasa sakit hati yang tidak perlu. Karena banyak orang yang ketika dia sakit hati itu, untuk gue sendiri gue lama loh untuk bisa recover dari kayak kalau putus itu bisa 1 tahun 2 tahun, dan itu wasting time dan wasting a lot of energy, dan itu nggak not even gue nggak bilang bahwa itu adalah orang yang dengan seks ya, apalagi dengan seks gitu. Maksudnya dengan seks tuh lu lebih lama lagi, karena seperti yang kita udah sering dengar analoginya kayak orang kalau seks itu kan sama seperti lem ya, kayak glue, kemudian kalian lepas lama-lama glue itu nggak akan nempel lagi.
Dan itu yang membuat kemudian sulit untuk seseorang yang sudah terbiasa melakukan hal tersebut untuk bisa setia pada pasangannya, dan dia mulai bingung kenapa ya, kenapa something happen, karena at your subconscious level, di level di bawah alam bawah sadar kalian ya, itu yang udah terjadi gitu, maksudnya udah terbentuk bahwa itu cuma something common gitu, itu udah something yang biasa, nggak ada yang perlu diusahakan, nggak ada yang perlu dispesialkan. Jadi itu yang membuat kalian akhirnya kualitas kehidupan kalian pun sulit untuk bisa berkembang, karena gimana kalian mau bisa berkembang ketika kalian sulit untuk bisa setia pada satu pasangan gitu. Itu sih, jadi ya, itu nggak percaya sih bahwa bukannya gereja terlalu kaku, tapi ada hal-hal yang memang kita nggak bisa maksudnya nggak bisa keluar dari hal yang ada gitu. Maksudnya kayak contohnya jalan tol, ada 2 kan, yang kayak waktu itu lu pernah bilang bahwa di tengah jalur batas ini nggak pernah bisa untuk dihilangkan gitu. Karena ketika ini kita berusaha untuk hilangkan, tinggal nunggu waktu kapan lu akan ketabrak dengan mobil yang lawan arah gitu. Gitu ya kalau menurut gue sih. Kalau menurut lu gimana, Tor? Iya, gue setuju sih. Jadi kalau gue boleh simpulkan apa yang sampaikan, intinya adalah bahwa ya Tuhan itu menciptakan batasan itu untuk melindungi kita ya, bukan untuk membatasi kita. Betul. Gitu ya. True. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa nggak boleh gini, wah gue dibatasi, gue nggak leluasa. Ya bukan itu sebenarnya. Tujuannya kita memproteksi dia, sama seperti anak bayi lah ya. Anak bayi kan juga nggak leluasa ya. Keranjangnya kita kasih pagar gitu. Itu kan bukan karena supaya kita sadis sama bayinya nggak boleh gerak. Enggak, karena kita tahu bahwa bahaya nih. Kalau bayi jatuh, buat masa depannya dia bahaya. Nah, begitupun juga dengan Tuhan gitu. Karena sebegitu Tuhan yang mau mengasihi kita, begitu kasih Tuhan begitu besar sama kita, makanya dia ngasih kita batasan. Tapi ya back again, kita punya kehendak bebas gitu kan. Kita mau tabrak batasan itu boleh aja kan, kayak gue bilang di jalan tol lu mau tabrak batasannya boleh aja. Cuma kan sayang gitu loh. Kehidupan kita kan ditebus sama darah yang mahal gitu. Masa mau sih kita istilahnya membuat hal itu menjadi hal yang sia-sia gitu kan. Jadi itu sih, jadi menurut gue bukannya ajaran gereja kaku, tapi memang itu adalah nilai utama dan juga nilai-nilai yang esensial ya dalam pernikahan terutama gitu ya. Oke, kita lanjut lagi Dan ke reason yang kelima. Yang kelima adalah banyak daripada Kristen muda merasa bahwa Kristen itu tuh terlalu eksklusif gitu ya. Apalagi mungkin kalau di negara luar ya, negara barat kan biasanya mereka liberal ya, mereka free thinking gitu ya, bebas untuk berpikir apa aja, berteman juga dengan orang-orang yang punya pemikiran yang luas gitu kan. Terus mereka merasa bahwa Kristen kan eksklusif nih, bahwa hanya orang Kristen yang selamat dan segala macam. Namun mereka ini kayak terlalu eksklusif gitu. Jadi kesannya orang Kristen aja gitu. Karena jadi nggak bisa bergaul dengan padahal agama-agama lain ataupun juga kepercayaan lain tuh terbuka aja kok gitu. Mereka merasa nggak sinkron dengan kehidupan sosial mereka. What do you think then? Kalau menurut gue sih justru itu yang salah sih. Kalau menurut gue eksklusif, memang mungkin eksklusif dalam arti keselamatan ya. Karena keselamatan kita diberikan. Which is harusnya lebih murah gak sih dibanding dengan yang lain? Maksudnya iya gak sih? Ketika yang lain harus ngejar, jadi kita eksklusifnya justru lebih murah boleh dibilang gitu. Lu tinggal terima gitu. Karena semua Tuhan yang udah lakuin. Jadi bukan eksklusif yang seakan kan lu harus bisa kayak orang Farisi gitu. Maksudnya lu harus bisa puasa segala macam. Nah ini eksklusif, oke gue setuju. Tapi kalau lu bilang eksklusif karena gratis, ini kan lucu gitu. Iya gak sih? Eksklusif biasa sesuatu yang sulit untuk bisa diraih. Mau kaya nih, gue mau kaya sulit kan? Tapi coba mau miskin. Ya semua orang bisa jadi miskin gitu. Maksudnya gampang banget gitu. Cuman ya seperti itu sih kalau gue percaya bahwa eksklusifnya tergantung eksklusifnya yang lu maksud apa. Dan kalau lu bilang eksklusif, Kristen gak mau bergaul dengan yang lain, itu salah banget. Karena justru Yesus datang, dia yang sempurna datang untuk yang tidak sempurna, dia yang tidak berdosa datang untuk yang berdosa. Betul. Untuk melakukan substitusi itu tersebut gitu. Jadi kalau lu bilang Kristen eksklusif dari mana gitu. Justru eksklusivitas itulah yang harus lu redefinisi gitu. Justru kita Tuhan Yesus mempermudah segala sesuatu, dan bahkan Yesus gak pernah membatasi untuk kita berteman dengan ataupun preaching harus yang ke si A, si B, si C ya, kan enggak kan? Betul. Ke semua orang gitu, maksudnya preach lah ke semua orang gitu. Jadilah terang dan garam ke siapa? Ke sesama terang, kan enggak gitu. Kepada semua orang ya, termasuk orang yang gelap. Karena gimana kita jadi terang kalau kita nggak pernah ke tempat gelap kan? Maksudnya ya of course kita juga harus bisa bergaul, tapi kita juga harus tetap bisa menjadi garam di situ, bukan yang kita yang digaramin. Itu aja sih sebenarnya key-nya di situ. Tapi kalau lu ngomong eksklusif, mungkin definisi dari eksklusif itu sendiri kali ya yang mungkin kurang tepat, dan mungkin dia sendiri yang kurang tahu tentang doktrin daripada kekristenan gitu, bukannya eksklusif. Kalau di perjanjian lama oke, eksklusif karena harus ada
kayak puasa harus ada Yom Kippur, ada ini, itu eksklusif banget zaman dulu. Yes, karena Tuhan membuat Israel itu eksklusif supaya bisa dilihat dan boleh menjadi the priesthood gitu loh, boleh bilang the nation pilihan Tuhan nih. Jadi mereka yang lain diharapkan bisa ngikutin. Tapi kan sekarang udah enggak, semuanya udah dipermudah, semuanya udah jauh lebih gampang dan jauh lebih mudah, jauh lebih boleh dibilang liberal ya. Dalam arti liberal dalam arti jauh lebih open, dalam arti kita bisa ngobrol dengan siapa aja, kita bisa preaching dengan siapa aja selama kita bisa tetap mempertahankan iman kita. Jadi ya apalagi yang mau dibilang eksklusif gitu sih kalau menurut gue. Kalau lu gue juga menurut gue pengajaran eksklusif itu nggak berarti bahwa kita juga harus eksklusif secara sosial gitu ya. Yes. Karena menurut gue kalau pengajaran eksklusif, ya sebenarnya kita pernah bahas juga ya, sebenarnya semua agama juga eksklusif ya. Iya, gitu kan? Betul. Kalau eksklusif dalam artian adalah bahwa setiap agama punya aturan sendiri, punya cara mainnya sendiri, punya pandangannya sendiri gitu kan. Tapi kalau ada yang bilang, tapi ateis enggak kok, ya kan ateisnya beda. Ateis kan nggak ada keselamatan ya. Jadi mereka bebas-bebas aja. Cuma kalau di agama teis kan kita percaya ada keselamatan ya, which is ya keselamatan itu eksklusif. Tapi kan nggak berarti bahwa kita juga kehidupan sosial kita juga eksklusif. Kita berteman cuma boleh sama Kristen, nggak kayak gitu kan. Dan kayak lu bilang tadi bahwa justru kita malah dibilang berteman sama semua orang gitu kan, bergaul sama semua orang gitu kan, supaya apa, semua bisa jadi terang gitu buat mereka melihat bahwa orang Kristen beda ya gitu. Jadi menurut gua jangan sampai kita berpikir bahwa eksklusif artinya kita berpikiran tertutup gitu, enggak juga gitu. Justru kita harus membedakan gitu bahwa eksklusif itu dalam sisi pengajaran dan juga keselamatan, tapi di sisi lain secara sosial ya kita seterbuka mungkin gitu sih. Jadi menurut gua kita nggak boleh mengeneralisasi gitu lah ya. Ataupun juga nah biasanya kan orang yang berpikir seperti ini kan orang-orang Kristen yang baru ya, ataupun juga orang-orang Kristen yang masih gampang dipengaruhi lah ya. Biasanya belum terlalu dalam gitu ya. Rootednya itu berakarnya. Oke, terakhir nih Den. Alasan terakhir adalah banyak yang merasa bahwa gereja itu nggak bersahabat dengan orang-orang yang dalam keraguan gitu ya. Jadi beberapa orang Kristen muda 30% dari mereka merasa bahwa mereka sulit untuk menanyakan kepada gereja mengenai hal-hal yang mendesak ataupun juga hal-hal yang krusial dalam kehidupan mereka gitu. Dan banyak yang bilang juga gereja nggak membantu dalam depresi dan emotional problem. Mungkin ini dalam konteks ini kali Den ya, kalau gue boleh menebak ya, mungkin di gereja itu mungkin yang dulu kali ya, yang konvensional gitu ya. Banyak kan kalau orang sakit ya udah doa, ataupun juga depresi udah doain aja, bawa dalam nama Tuhan gitu kan. Maksudnya kesannya kan kayak menggampangkan gitu. Misalnya kayak apapun itu masalahnya doain aja gitu ya. Misalnya udah kita berdoa kelar gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin yang dibutuhkan lebih daripada itu kan. Mungkin itu kali ya konteksnya. Menurut lu gimana Den? Kalau menurut gue sih udah nggak bener lah ya kalau untuk zaman sekarang, karena sekarang kan kita udah punya banyak banget line counseling, ada line prayer, line begitu pula juga core ya, ataupun date ya, maksudnya kayak komsel, ada yang memang ada leadernya di situ, ada main teamnya di situ, ada caring systemnya di situ, ada, dan bahkan kalau kalian nggak punya caring system, sama siapa aja di situ lah, iya nggak sih, maksudnya sama siapa aja yang kalian ada komsel, kalian bisa cerita, kalian bisa ngobrol, kalian bisa ketemu, kalian bisa dikuatkan di situ. Karena balik lagi kalau ngomong soal depresi segala macam, ini kan lebih ke arah mental health ya, kesehatan mental, dan memang itu butuh support, bukan cuma butuh doa. Maksudnya memang doa of course perlu, tapi ini kan masalahnya mental bukan spiritual ya. Jadi maksudnya ya spiritual of course bantu dengan doa, tapi juga memang ada hal-hal yang memang perlu mungkin ditemenin ataupun didengerin ataupun boleh dibilang diayomi lah ya, diayomi supaya orang ini bisa keluar dari dia punya depresi ataupun masalah mental itu sih. Jadi ya, tapi kalau zaman sekarang yang gue lihat sih kita udah cukup excel kok, udah cukup excel ke level itu, dan juga banyak juga pendeta-pendeta dengan lini-lini prayer line, dengan lini-lini counseling line yang siap untuk kalau kalian nggak dapat jawaban itu dari komsel kalian bisa langsung telepon, dan mereka juga akan support kalian gitu, maksudnya, dan mereka juga bisa ditelepon setiap hari gitu, nggak cuman kayak sekali doang nih, besokannya aduh lu lagi gitu, kan nggak gitu, karena sekarang udah setiap gereja juga udah punya line-nya sendiri lah gitu, udah punya timnya sendiri, dan untuk hal-hal kayak gini menurut gue udah tidak ada lagi sih harusnya ya. Cuman mungkin masalahnya apakah kalian mau reach out atau enggak ketika kalian butuh pertolongan, karena ini yang jadi masalah, karena kan kita nggak bisa mengetahui siapa yang kalian tuh punya masalah apa kalau kalian nggak pernah cerita.
of course kalian harus cerita dan kalian harus belajar terbuka dan percaya gitu, mau nggak mau. Kalau kalian nggak bisa percaya pada member lain, percayalah pada leader kalian. Kalau nggak bisa pada leader kalian, telepon aja, kan nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, nggak ada yang, nobody knows gitu. Kalian cuma telepon dengan orang yang konseling di sana, nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi nggak ada yang perlu dipermalukan, nggak ada yang perlu. Kalau kalian udah setelah itu malu apa segala macam, tutup, nggak perlu, nothing, no strings attached kan. Jadi maksudnya nggak ada lagi alasan untuk kalian tidak minta tolong sih. Dan aku percaya ketika kita minta tolong juga itu adalah salah satu bukti kekuatan sih. Betul. Kalau kita justru nggak mau minta tolong, ini yang sulit karena kita nggak akan pernah bisa ditolong kalau kita nggak minta tolong. Gimana kesehatan kalau lu mau sembuh, kalau lu nggak ke rumah sakit gitu, lu harus datang kan, lu harus datang. Itu sih yang gue percaya. Kalau menurut lu gimana, Tor? Iya. Mungkin gue akan menambahkan dari perspektif yang lain ya. Maksudnya adalah kita juga perlu lebih dewasa untuk melihat bahwa memang mungkin hal ini terjadi karena ada perbedaan generasi lah ya. Karena di generasi yang dulu orang tua kita kan lebih generasi yang lebih dipendem ya. Maksudnya kayak segala sesuatu tuh ya jangan nggak frontal, nggak sedirect gitu. Jadi kayak mereka pun juga mungkin lebih segan buat nanya-nanya ke pastor. Pastor pun juga mungkin terbiasa dengan hal seperti itu kan. Dimana orang-orang nanya hal yang general. Beda nih sama generasi kita sekarang kan milenial kan maunya direct. Kalau apa-apa tanya langsung spesifik gitu kan. Which is kalau ini ditanyakan pada gereja yang terbiasa dengan generasi yang dulu, akan jadi bingung gitu. Kok lu nanya kayak gitu sih gitu. Karena mereka nggak terbiasa gitu. Jadi mungkin akan merasa di reject ataupun akan nggak dapat jawaban yang jelas gitu. Karena memang perbedaan generasi itulah yang sebenarnya bukannya salah sih, tapi memang ada apa ya, fase transisi juga lah. Kita mengerti juga bahwa memang ya this happen nggak cuma di gereja sih, banyak pun perusahaan-perusahaan juga seperti itu kan, perusahaan-perusahaan yang masih konvensional kayak misalkan dulu kayak Bluebird kan sempat kalah sama Gojek karena kan mereka masih mengikuti tradisi yang lama. Di gereja pun juga kayak gitu maksud gue, kayak let's be real gitu, kita nggak bisa expect kesempurnaan dari tiap gereja. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah gue melihat bahwa kita juga harus cari orang yang tepat gitu. Maksudnya terkadang kan masalah spesifik kalian kan belum tentu bisa dijawab oleh semua, misalkan leader komsel kalian gitu ya. Karena leader komsel kalian kan juga nggak sempurna. Jadi aspek kalau gue nanya harus memuaskan gitu jawabannya gitu. Karena seringkali kan orang juga terbatas kan pengalamannya kan. Jadi kalau jadi kita juga perlu make sure siapa nih orang kita tanya. Jadi kalau punya masalah keuangan, pastikan tanya sama benar-benar yang ahli di keuangan. Jangan ahli yang lain kita paksakan supaya mengerti gitu. Terus yang kedua adalah juga caranya kita bertanya juga harus diperhatikan gitu. Karena banyak orang yang mungkin tadi yang gue bilang Den, ada orang juga yang butuh bantuan tapi nggak mau butuh bantuan kan, nggak mau minta bantuan. Nah ada juga orang yang butuh bantuan, dia minta bantuan tapi nggak mau dibantu. Contohnya apa? Kalau kita kasih nasihatin, udah gue lakuin, udah tahu gue gitu. Jadi kayak dibilang A, udah kok, disuruh B, udah kok. Jadi kayak bingung kan? Ini udah semua tapi kok masih kalau udah semua harusnya nggak begini kan? Tapi kita kasih tahu udah kok gitu. Iya. Orang ini kan sebenarnya kayak ya responnya juga nggak baik gitu. Jadi saat kita mau minta bantuan sama orang, pastikan hati kita juga terbuka, rendah hati juga kan. Kalau dibilang, oh kamu salah, perbaiki ini, ya terima. Jangan bilang, udah dicoba dulu nggak gagal kok gitu. Coba lagi gitu loh maksudnya. Tujuan kita bertanya minta bantuan kan supaya dikoreksi kan. Kalau kita nggak mau dikoreksi ya betul. Jangan kayak gitu. Jadi menurut gue kayak siapanya penting, caranya juga penting gitu. Jadi itu sih menurut gue yang bisa gue tambahkan. Jadi ya after all ini adalah sebenarnya 6 buah alasan kenapa banyak orang Kristen muda meninggalkan gereja. Which is I know, maksudnya gue juga nggak mau kita podcast ini kayak mengkondem para Kristen muda yang meninggalkan ya. So, gue tahu juga di sini ada pelayanan gereja yang tidak sempurna ya, bahwa gereja juga melakukan hal-hal yang mungkin menyebabkan hal itu, mungkin secara sengaja pun ataupun tidak sengaja. Setuju. Tapi di sini menurut gue adalah daripada kita terus menyalahkan gereja, menuding-nuding, sedangkan kita juga tidak bisa merubah gereja, mending kita merubah apa yang bisa kita ubah gitu kan. Yaitu adalah diri kita sendiri, perspektif kita dan juga cara kita melihat spiritualitas ataupun juga kekristenan. Gitu. Oke. Terakhir ini Den, ada yang mau sampaikan nggak atau mau tambahin? Enggak sih, udah cukup lengkap disampaikan oleh rekan saya Victor. Oke. Kayaknya udah cukup panjang juga ya. Dan hopefully bisa memberikan kekuatan dan juga memberikan motivasi lagi nih buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman sekarang ada yang lagi, apa yang pandemi gini ya Den ya,
orang tuh Iya, gereja online jadi males, komsel jadi males. Semoga setelah dengar podcast ini jadi lebih termotivasi dan dapat perspektif yang benar. Oke, kalau gitu sekian dulu buat podcast kali ini. Buat teman-teman yang mau menyumbang ide-ide ataupun juga topik-topik yang bisa kita bahas buat ke depan ya, bisa langsung DM kita di IG kita di catataniman.id atau di gua di @victoriatia ataupun juga di denis.johan ataupun juga bisa nonton videonya di YouTube Risa Iman. Oke, terus sekian dulu buat episode kali ini. Pastikan kalian semua stay safe, jaga prokes yang baik, yang ketat, dan semoga kita semua terjauhi dari COVID-19. So, see you and God bless. God bless.